Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Ramanda Wahyu-Raharto selaku perwakilan dari kelompok KKP saya ini. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi berdasarkan dari perusahaan PT Mitra Abadi Karya Utama. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya yang sudah dalam bentuk jar ini. Oke, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi. Pertama, seperti biasa login. Kita masukkan username. Di sini saya menggunakan username-nya Bigfoss dan passwordnya 3333. Sengaja tidak menggunakan show password untuk keamanan data saja. Kalau sudah, kita login. Kalau berhasil akan muncul notifikasi selamat datang Adi Ramanda. Adi Ramanda di sini adalah nama pengguna dari user Bigfoss ini. Kalau sudah oke, maka akan masuk ke halaman utama. Pada halaman utama ini ada 4 menu. Yang pertama dashboard, adalah tampilan dasar ini. Kedua ada purchase order. Ketiga ada surat jalan, dan keempat ada all data. Untuk dashboard sendiri di sini untuk menampilkan data keseluruhan surat-surat yang sudah dibuat dan juga data vendor. Pada purchase order di sini ada angka 2. Di sini maksudnya adalah surat purchase order yang sudah kita buat berdasarkan tanggal saat ini. Katanya dibuat hari ini. Dan untuk yang 5 ini adalah keseluruhan dari surat purchase order yang sudah dibuat. Bagian surat jalan pun seperti sama. Untuk yang atas yang berdasarkan tanggal saat ini atau hari ini, yang bawah adalah berdasarkan keseluruhannya. Untuk yang bagian vendor ini 5 adalah jumlah vendor yang bekerja sama dengan PT Mitra Abadi Karya Utama ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman purchase order. Ini adalah tampilan dasar dari halaman purchase order. Ada dua text field. Di sini fungsinya sama-sama. Yang satu untuk mencari, yang satu sebagai parameter. Di sini kita kalau mencari ini kita bisa mengetikkan apa saja kata kuncinya. Misalnya kalau saya ketikkan sesuai dengan nomor PO ya, PO strip 001, maka dia akan muncul sesuai dengan nomor PO-nya. Kalau saya hapus, kembali lagi. Saya pencet 5, maka yang muncul 5. Terus misalnya saya mengetikkan vendor, misalnya yang Raja Wali itu ya, Raja Wali, maka akan muncul vendornya itu. Gitu juga untuk yang plan, tujuan. Nah, kata kunci ini tidak bisa menggunakan untuk mencari yang tanggal ini, tanggal perlu, sampai, dan juga total. Tapi buat untuk yang lainnya masih bisa. Dan untuk nopo ini adalah nomor PO maksudnya ya, nomor purchase order. Jika saya klik salah satu data di sini, maka dia akan muncul sesuai dengan yang saya klik PO-nya. Dan ini fungsinya sebagai parameter ya. Oke, kalau sudah, kita untuk menghilangkan ini, kalau misalnya ini, kita cukup klik ini saja, purchase order lagi, ke contest. Oke, sekarang kita masuk ke buat purchase order baru. Nah, ini adalah tampilan di mana kita akan masukkan data-data yang sekiranya akan dijadikan surat PO. Kita tadi sudah sudah masukkan sampai PO 005. Sekarang kita masukkan ke PO 006. Jika masukkan data yang sama, maka dia tidak akan bisa menyimpan. Oke, PO 006 kita buka pada vendor, misalnya saja lah ya, Tribumi. Saat kita pencet yang vendor ini, maka otomatis dia akan mengisi alamat dan telepon. Oke, misalnya saya coba yang lain. Nah, ini kenapa strip? Karena saya memang belum merubah datanya dulu. Ini karena saya belum dapat data lengkapnya untuk yang vendor-vendor seperti alamat dan nomor teleponnya. Jadi saya masih strip. Oke, kita masuk Tribumi tadi. Ini untuk nomor telepon juga saya mengasal saja. Namanya saya misalnya nama saya saja, Adi. Alamatnya kita bisa hapus ini. Terus saya ganti dengan misalnya alamat saya. Jalan Ketiga, 3, nomor 2. Nomor telepon kita biarkan saja. Tanggal diperlukan ini maksudnya adalah tanggal dibutuhkannya surat PO ini dari awal hingga akhir. Misalnya tanggal 1, saya butuhkan sampai tanggal 8. Untuk bagian cara pembayaran adalah
uh, metode yang digunakan untuk membayar dari material yang dibeli dari lewat purchase order ini. Biasanya ini sudah kesepakatan dari pihak PT Mitra Abadi Karya Utama sama pihak pembelinya. Cara pembayaran biasanya di sini kita cuma ketikkan saja. Misalnya karena ini seminggu ya saya ketikkan saja 1 minggu setelah invoice. Invoice di sini maksudnya adalah tagihan ya. Oke. Oke, sudah kita masukkan tujuan. Tujuannya sini adalah yang kepada sang pembelinya. Ini sang pembelinya adalah perusahaan Adimix. Plannya adalah proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Adimix ini. Misalnya saya Depok lah. Alamatnya Jalan Pancoran Mas. Ya, gitu. Jalur pengiriman adalah jalur barang ini akan dikirimkan. Di sini pilihannya saya menyesuaikan dengan bentuk file aslinya yang dari perusahaan yang ada di laut dan darat. Jadi kita pilih aja darat. Begitu juga media pengirimannya saya mengikuti dari bentuk asli sananya. Kita klik saja ke truk. Untuk input barang di sini adalah material yang disediakan oleh perusahaan untuk dijual ke pembeli. Misalnya dia ingin beli abu batu, maka kita tinggal ketik batu, jumlahnya kita masukkan minimal 450 45 lah ya. Harganya sini adalah harga kesepakatan antara PT Mitra Abadi Karya Utama dengan perusahaan Adimix. Misalnya 900 lah ya, 900.000. Oke, kalau sudah kita tinggal ketik tambah produk. Oke, kita akan muncul di tabel di bawah sini. Nomor PO, material sesuai yang dimasukkan tadi, jumlah tadi. Harga satuan ini adalah dari total dibagi dengan jumlah, maka ketahuan harga satuannya. Ya, jadi total ini adalah harga kesepakatan antara PT Mitra Abadi Karya Utama dengan perusahaan Adimix. Oke, misalnya kita masukkan satu data lagi. Screening. Kita masukkan saja misal 10. Ini 100.000 lah ya. Oke, kalau sudah kita tambah produk. Oke, misalnya ada kesalahan. Tidak jadi beli screening, ganti dengan yang lain. Kita coba tinggal klik ini saja sampai muncul. Kalau sudah hapus. Oke, nah misalnya kita ganti lagi, misalnya split. Nah, kita belinya sekitar 23 ya, harganya 230.000. Sudah kita tambah produk, kan sudah akan masuk tabel dan juga harganya sudah disesuaikan dengan di tabel ya. Kalau sudah kita lanjut. Nah, pada form draft ini hanya bagian pengecekan ulang saja jika misalnya ada salah atau tidaknya. Kalau misalnya masih ada salah, kita balik aja ke workflow, kita ubah pakai tadi. Oke, misalnya saya sudah yakin, kita simpan, berhasil, kan dia mengosongkan diri. Tapi tenang saja, itu kan berarti kalau datanya hilang, itu udah berhasil disimpan. Terus kita bisa klik print. Ketika saya klik print ini, maka akan muncul bentuk soft copy dari surat PO tadi. Nah, kira-kira seperti ini bentukannya. Ya, di sini datanya ini sesuai dengan saya inputin tadi, alamat segala macamnya, medianya tadi, terus material yang dibeli, nomor surat PO-nya. Oke, kalau sudah saya siram saja. Kita balik klik ini aja lagi, purchase order. Data yang tadi masukin sudah masuk ya, P006. Misalnya ada perubahan, saya cukup 3 klik sampai nomor PO-nya masuk di sini. Terus klik lihat. Oke. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, seperti buat yang tadi ya, buat ini. Jadi di sini misalnya kita ada perubahan. Katakanlah perubahan di sini misalnya ada nomornya ya, nomor 5. Kalau sudah, kita simpan aja langsung. Berhasil. Otomatis saat saya klik cetak, maka dia nanti akan menyesuaikan lagi dengan data yang baru. Oke, untuk keluar dari sini kita cukup klik batal saja. Kalau sudah, lanjut kita ke surat jalan. Surat jalan tampilannya mirip seperti purchase order. Di sini teksturnya hanya satu. Di sini digunakan sebagai pencarian.
namun hanya berfokus pada satu data, yaitu surat jalan saja, SC001. Saya ketikkan ya, ya seperti itu. Oke, kalau sudah kita masuk ke buat surat jalan baru. Di sini kita tinggal masukkan, tadi sudah masukkan surat jalan 01 dan 02. Sekarang kita masukkan 03. Nomor PO di sini kita cukup klik cari, maka dia nampilin data dari nomor PO yang sudah kita masukin sebelumnya. Misalnya saya yang tadi saja lah ya, 006. Otomatis dia akan mengisi yang kepada, alamat, terus nama barangnya juga menyesuaikan dari nomor PO tadi. Oke, kita misalnya Abu Batu tadi ya. Abu Batu gini kita banyak di sini kita masukkan jumlah banyaknya materi yang akan kita kirim. Misalnya saya kirimkan sekitar 30 nomor kendaraan. Saya misalnya ngasih saja ya, sini ukuran kontainer dalam satuan cm ya, jadi kita mainnya angkanya gede, 600, 280, 180. Tanggal di sini adalah tanggal saat material akan dikirimkan kepada PT Adimix ini. Oke, kalau sudah kita misalnya tanggal 1 dah. Kita simpan. Berhasil. Nah, otomatis ini. Saat kita cetak, kurang lebih isinya seperti ini surat jalan. Nah, surat jalan ini nantinya akan dijadikan 3 file. Pertama untuk PT Mitra Abadinya bagian dokumentasi, kedua untuk PT Adimix-nya, dan ketiga untuk bagian sang supir yang mengirimkannya. Oke, kalau sudah tadi, oh ya, di sini banyaknya tadi 30 untuk data yang Abu Batu. Ketika saya masukkan tadi angka 30 tadi, otomatis dia akan mengurangi jumlah dari yang dimiliki yang di PO sebelumnya. Nah, nih Abu Batu di sini tadinya 45, karena saya tadi pas surat jalan masukkan sebanyak 30, otomatis 45 tadi dikurangi 30, sehingga material yang tersisa untuk Abu Batu adalah tinggal 15. Semisalnya lagi, kalau saya masukkan data yang sama untuk Abu Batu, saya misalnya tadi kan sisa 15, saya misalnya masukkan 20. Nah, ini nomornya sama saja. Oke. 500, 280, 180, tanggalnya sekarang. Saya klik simpan. Nah, maka dia akan muncul notifikasi, maaf, jumlah materi yang Anda kirim melebihi ketentuan. Ketentuannya di sini adalah karena stok yang tersisa untuk Abu Batu tadi ada 15, sedangkan yang saya masukkan adalah 20, sehingga tidak akan bisa mengirim. Oke, lalu saya misalnya masukin saja yang kurang dari 15 tadi ya 10 lah. Saya klik simpan, maka dia akan berhasil. Nah, otomatis data yang di sini akan berkurang lagi, sisa 5 ya. Oke, jika sudah misalnya saya mau merubah data yang tadi, ada yang salah lah. Lihat ini sama seperti tadi. Ini saya tinggal ubah-ubah. Misalnya nomor 5 ini salah misalnya. 3. Saya klik cetak. Nah, maka dia nanti akan mengganti nanti. Maaf, untuk nomor 3 ini tadi kita simpan dulu. Oke, kita buka lagi. Kita cetak. Nah, dia akan nanti mengganti. Oke. Sampai sini sudah. Kita klik saja buat yang laporan surat jalan ini untuk nampilin data semuanya. Oke, di sini ada yang 01 ini. Ini sebenarnya bukan kosong. Ini karena tipe nomor PO-nya sama. Saya geser dikit. Nah, di sini nomor PO-nya sama, tapi nomor surat jalannya berbeda, sehingga saat saya lampirkan laporannya maka dia tidak akan double.
gitu jadinya. Oke, untuk bagian purchase order tadi buat laporannya juga seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke menu olah data. Olah data di sini. Oke, olah data di sini ada tampilan vendor. Vendor di sini adalah perusahaan yang sebagai penyedia materialnya, pembantu dari PT Mitra Abadi Karya Utama di bagian penyediaan materialnya. Misalnya jika PT Mitra Abadi Karya Utama mengalami kendala gitu dalam penyediaan materialnya. Di sini ada ID vendornya, ada nama vendor dari nama perusahaannya, alamatnya, terus ada nomor telepon. Terus di sini ada material. Materialnya di sini kita sesuaikan dengan vendornya ya. Biasanya vendor yang di ini harus memiliki 5 jenis material ini, yang batu, screening, split 1020, split 1025 sama split 1025 yang khusus. Untuk semua vendor harus sama. Dan yang terakhir adalah bagian user. Di sini kita bisa menambahkan user baru dari ID-nya, nama, username, dan password yang akan digunakan. Oke, misalnya saya tambahkan saja user yang baru 0005, nama is 0005, lalu saya masukkan namanya Retno, username-nya misalnya kamu siapa. Passwordnya sebenarnya tidak selalu angka, tidak selalu huruf. Di sini password di sini bisa terlihat karena memang ini password ini tidak boleh dirahasiakan oleh orang lain, sehingga juga membantu jika suatu saat ada kendala dalam masuk ke dalam halaman utama ini nantinya. Misalnya passwordnya ya kita masukkan angka saja lah ya, 1, 2, 3, 4 lah. Kalau sudah kita tambah berhasil, maka akan otomatis berhasil masuk. Untuk ngeceknya kita bisa tinggal logout aja, yes, terus kita masuk dengan data tadi, kamu siapa, oke. Password 1, 2, 3, 4, login, selamat datang Retno. Oke, otomatis dia akan masuk. Oke, sampai sini demonstrasi untuk aplikasi untuk perusahaan PT Mitra Abadi Karya Utama. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata atau penjelasan yang kurang paham sekiranya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.